Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Setiap Bapak Ibu yang pernah menikmati ibadah haji pasti pernah melempar jumroh. Harus, karena itu salah satu dari kewajiban manasik haji. Dari sisi historis kesejarahan, memang sulit mencari data yang betul-betul hadisnya itu sahih. Karena perhatian ulama tempo dulu itu fokus pada hadis-hadis yang terkait dengan akidah dan hadis-hadis yang terkait dengan syariah, sehingga mencari biodata perawi yang cerita tentang sejarah itu memang tidak gampang. Ya, walaupun begitu kita masih bisa melacak di beberapa buku maghazi, buku sirah, bahkan di beberapa buku tafsir yang maksur kadang sering kita temukan. Maka mengandalkan referensi itu, mudah-mudahan cerita itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Sampai ada bahwa lempar jumroh itu kan simbol dari melempar iblis, melempar setan. Dan jangan kaget sampai ada tulisan jamrot itu termasuk setan. Nah, itu ya. Ada tulisan jamrot itu adalah setan. Awalnya itu kan syariat ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi manasik haji itu warisan dari syariat Nabi Ibrahim. Terkait rangkaian ibadah haji itu, kok Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih putranya, dan cerita itu diabadikan di dalam Al-Quran. Supaya dipahami ibu bapak bahwa mimpi Nabi itu bagian daripada wahyu. Lain dengan mimpi kita, mungkin wujudnya ilham, kalau enggak ya halusinasi. Nah, karena bagian dari wahyu, ya harus ditabligkan, harus disampaikan. Bisa dibayangkan pada waktu itu kita kan tahu Nabi Ibrahim awalnya punya istri namanya Sarah. Tapi dengan istri pertama ini kok lama sekali belum dikaruniai keturunan. Akhirnya Nabi Ibrahim kawin dengan Siti Hajar. Baru kawin kok ada tanda-tanda kehamilan.
Kira-kira yang merasa tertampar itu siapa? Istri pertama ya, tibai aku sing mandul ngono ya, walaupun keluarga Nabi tidak bisa untuk menjaga keakuran itu, sehingga Hajar harus dihijrahkan dari Palestina menuju ke Saudi Arabia dalam kondisi apa? Hamil. Masya Allah. Yang pada akhirnya melahirkan anak namanya siapa? Ismail. Maka ketika ada perintah untuk mengorbankan anak, kira-kira yang dikorbankan itu anak dari Siti Hajar yang bernama Ismail, atau anak dari Siti Sarah yang nanti namanya Yakub? Oh, kok Yakub? Ishak. Oh, Ishak. Kira-kira siapa, Pak? Mestinya kan Ismail ya, Pak. Mestinya kan Ismail. Tapi di referensi Yahudi enggak. Anak yang dikorbankan itu bukan Ismail, tetapi apa? Ishak. Bahkan di sebagian tafsir miliknya umat Islam itu pun diceritakan yang dikorbankan itu bukan Ismail tetapi Ishak. Padahal itu tafsir miliknya umat Islam. Tapi kalau doktrinnya Yahudi, bukan Ismail yang dikorbankan tetapi Ishak. Kenapa? Karena ada dogma dari mereka itu, dari anak yang kamu korbankan kelak menjadi penguasa dunia. Maka kalau keyakinan yang dikorbankan itu Ismail, yang jadi penguasa dunia adalah bangsa Arab. Tapi kalau yang dikorbankan itu adalah Ishak, maka nanti Bani Israel, Yahudi yang menjadi penguasa dunia. Itu ceritanya. Nah, kenapa mereka ngotot bukan Ismail tapi Ishak? Karena Hajar itu dalam pandangan Yahudi dianggap statusnya masih budak gitu. Dan anak budak itu tidak masuk dalam kategori nasab. Itu keyakinan mereka gitu. Keyakinan kita enggak mungkin Hajar walaupun statusnya awalnya budak dikawini oleh Nabi Ibrahim sebelum dia dimerdekakan. Seharusnya budak itu dimerdekakan dulu baru dikawini. Semua istrinya Rasul yang mantan budak kan dimerdekakan terlebih dahulu. Hasil dari tawanan perang. Misalnya Buroh, hasil dari tawanan perang. Yang kemudian Buroh ini dihadiahkan kepada Rasul. Awalnya kan namanya tawanan itu otomatis sebagai apa? Budak. Nah, ketika dikawin oleh Rasul, masyarakat testimoni kira-kira dikasih cadar atau tidak. Nah, gitu. Kalau dikasih cadar berarti dia ummahatul mukminin. Berarti sudah dimerdekakan Rasul, dikawin Rasul secara resmi. Statusnya ummahatul mukminin.
Tapi kalau tidak dikasih cadar, ini termasuk milku yamin, au ma malakat aimanukum. Itu yang membedakan antara status hamba yang dimerdekakan dengan yang belum dimerdekakan. Kenyataannya yang namanya buruh ini dikasih apa? Cadar. Berarti dia itu sudah dimerdekakan Rasul, resmi dikawini oleh Rasul, yang nanti namanya diganti dengan Juwairiyah. Itu wanita yang cantiknya Masya Allah, cantasnya Masya Allah, pandai ngomong, pandai diplomasi, sehingga dengan pandai ngomongnya seluruh tawanannya itu berhasil dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah kagum terhadap cara diplomasinya itu. Belum ada salah seorang istrinya Rasul yang sehebat Juwairiyah, yang bisa membebaskan semua tawanan perang. Kalau nggak salah suku Ghatafan yang sangat bengis terhadap umat Islam. Itu ceritanya. Maka Siti Hajar dalam pandangan Muslim jelas dia sudah dimerdekakan, dan anaknya jelas adalah anak nasabnya Nabi Ibrahim, dan terbukti malah diangkat menjadi nabi. Akhirnya survei membuktikan yang menjadi rahmatan lil alam itu Nabi Bani Israel atau bangsa Arab. Itu ceritanya. Nabi-nabi Bani Israel hanya untuk kaumnya sendiri, tapi dari keturunan Ismail yang melahirkan bangsa Arab, Nabi Muhammad itu menjadi rahmatan lil alamin. Ini mempertajam analisa bahwa yang dikorbankan itu bukanlah Ismail, bukanlah Ishak, tetapi siapa? Ismail. Itu fakta sejarah. Nah, sekarang yang jadi masalah, punya istri melahirkan anak laki-laki atas perintah Allah, disuruh mengorbankannya. Kira-kira mentolong enggak sampean sebagai orang tua gitu? Kalau kebetulan sampean sebagai Ibrahim gitu, sudah punya anak satu laki-laki, disuruh mengorbankan, ya apa kira-kira sampean? Ada enggak pengorbanan yang lebih berat daripada seperti ini? Saya yakin fitrah orang tua tidak akan mau mengorbankan apa? Anaknya. Sampean membawa mobil mewah, sampean Rolls Royce lah, Kapris klasik lah, dengan harta kekayaan yang banyak, bersama anak dihadang oleh penjahat. Harta yang kamu serahkan atau anak ingin kamu serahkan kepada kami, kira-kira yang diserahkan anaknya atau hartanya, Pak? Hartanya, Pak. Itu fitrah, Pak. Apalagi tempo dulu melahirkan anak laki-laki. Andaikan anak perempuan mungkin gak apa-apa ya, Pak ya. BI. Ada anak laki-laki itu nanti yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan orang tua gitu. Itu ceritanya. Ini memberi pelajaran kepada kita. Harga diri kita ini, Bapak Ibu, bukan ditentukan karena kekayaan kita, enggak. Karena keilmuan kita, enggak. Karena jabatan kita, enggak. Tapi justru ditentukan besar dan kecilnya pengorbanan kita kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas, kan gitu.
Sampean bisa bayangkan ada seorang belajar agama kemudian ke Timur Tengah, melanjutkan lagi ke luar negeri, ke Inggris, ke Jerman, sampai gelar doktor, pulang ke negaranya tidak memanfaatkan ilmunya. Masyarakat mana yang mau menghargai orang seperti ini? Berbeda dengan ada di antara kita ini yang hanya belajar kursus membaca Quran, entah metode apa sajalah, Baghdadilah, Bardilah, Qiraatilah, apa sajalah. Setelah itu kembali ke kampung, kemudian merekrut anak-anak untuk diajari ngaji. Masya Allah, sampai saksikan anak-anak ini menghormati gurunya, Masya Allah. Bukan hanya anak-anak, orang tuanya juga hormat kepada yang ngajari anak-anaknya, kan begitu. Itu pelajaran kehidupan. Ibu punya suami, alhamdulillah Bu, konglomerat Bu. Bayangkan 1 bulan itu ibu itu dikasih nafkah 345 triliun tiap bulan tuh. Kaya enggak kira-kira Bu? Kaya Bu. Tapi yang ngono suami ini wis lho ya. Aja njaluk maneh lho ya. Lonjo itu kudu ya apa carane dicatat. Nanti akhir bulan laporan ya gitu. Nek ono sisae balekno gitu. Misalnya gitu loh. Saya khawatir istrinya saja tidak menghormati suaminya, apalagi orang lain. Nanti ketika ada maling mencelok ke pagernya, tonggo-tonggo ngomong, ya wis lebonono wis. Nek iso entekno barange, wong medhit menawa. Lain kalau sampean alhamdulillah berkat bimbingan Rasul masak, ya Allah bisa beli daging hanya setengah on, enggak apa-apa. Tapi airnya diperbanyak. Kemudian tetangganya kalau gantian dagingnya ya dikasih kuahnya gitu. Ya muka-muka tetangganya ngerti gitu. Nek tetangganya ngerti, alhamdulillah, walaupun oleh duduk tok gitu. Nek gak ngerti, walah katike apa-apa mek duduk tok. Tapi setidaknya kepedulian kepada lingkungan seperti itu. Kira-kira kalau ada maling mencelok ke pagar, apa kata tetangga? Dikurak, maling. Masya Allah. Ingin menyelamatkan harta kekayaannya. Itu filosofis kehidupan gitu. Belajar bagaimana kita ini supaya banyak berkorban kepada orang lain. Karena itulah Nabi Ibrahim mendapat predikat Khalilullah yang tidak pernah digapai oleh Nabi yang lain. Hebat, Masya Allah. Itu namanya filosofi kehidupan gitu. Gak usah jauh-jauh. Di keluarga saya, istri saya misalnya, kalau ada rezeki mesti peduli kepada tetangga, khususnya ya pengayuh beca gitu. Ada rezeki apa gitu. Ada kasus ibu bapak, rumah saya ini kan toko loh. Lah kunci toko itu masih nyentel di luar gitu. Lupa gitu loh. Lupa, belum terambil gitu loh. Padahal di toko ini Masya Allah
fotokopi ada berapa itu, macam-macam. Nah ketika pagi-pagi keluar, bingung saya cari kunci kok gak ada gitu. Mau keluar itu loh, mau subuhan itu bingung mana itu kunci. Wong itu satu-satunya jalan gitu. Di luar dugaan saya buka, loh ala tiba gak kekunci gitu. Tiba semalam itu gak kekunci tiba ya. Ya enggak tahu kuncinya di mana gitu. Pulang subuhan didatangi tukang beca. Ustaz, ini kunci panjenengan. Lu kok disampaikan? Lah nyentel gitu. Kalau pendet, kalau jagi sampai subuh gitu. Masya Allah ya. Padahal itu kalau nggak dijaga, yang masuk maling, wassalam deh gitu. Itulah berapa sih kita berkorban kepada tetangga, tapi timbal balik dari Allah, tetangga akan menjaga harta kita. Itu pelajaran ya. Nah, sehingga apa yang terjadi, karena ini mimpi, karena wahyu disampaikan kepada anaknya. Lah anak kok dipersiapkan Nabi, waduh, gak usah tawar-tawar. Kalau itu perintah ya sudah, Bi, kerjakan, Bi. Saya siap. Mundur ini ya. Ya Allah, tak kira anakku sampai mentolo, Bi, korbankan aku ngono, Bi, gitu. Ya Allah. Itu ceritanya, Pak. Nah, bismillah lah, demi menjalankan ketaatan. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah harus dikerjakan. Begitu dikerjakan, Ibrahim bapaknya ini diganggu oleh iblis. Itu loh ceritanya itu. Sehingga apa yang dilakukan? Dibalang. Nah itu simbol nanti balang apa? Juro. Filosofinya balang apa? Setan. Itu ceritanya begitu. Cerita awalnya. Berjalan lagi nggak sampai 200 sekian meter, 230 meter atau berapa itu. Berarti untuk menunaikan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang yang diganggu bukan Ibrahimnya, istrinya yang diganggu. Pinternya setan lah ngono gitu. Gagal suaminya, coba lewat apa? Istrinya. Soporong kok istrinya bisiin. Biasanya kalau bisi istrinya itu, bapaknya anak-anak itu yobong dulu gitu. Iya, awalnya Pak Ketua RT itu tidak mau bantu gara-gara dibisi istri. Waduh, itu hebatnya istri begitu. Nah, istri orang salihah ingin menjalankan ketaatan, diganggu, wah, menter. Maka iblis dibalang lagi gitu. Jalan lagi, nah ini lebih pendek, tidak sampai 200 meter, malah 160 berapa gitu. Berarti lagi ingin menjalani, sampai anaknya ngomong gini aja, Pi, biar sampai mentolo, tutupi wajah saya gitu loh. Biar mentolo gitu loh. Tutupi wajah saya, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ngunut alih. Iya, Pi, ya. Tutupi, Pak. Tutupi. Lu anaknya malah diganggu, ya Allah. Ya akhirnya dibalang lagi. Sehingga 3 jumroh itu ada simbol bagaimana iblis mengganggu bapak, mengganggu ibu, mengganggu apa? Anak. Ini modus
orang-orang jahiliyah. Mohon maaf penduduk Sidoarjo asli yang biasanya punya tambak, ada ya di sini ya. Lihat wajahnya kok banyak yang punya tambak ini. Dulu itu ada proyek namanya Marina, Pak. Resiko proyek Marina itu tambak-tambak ini harus dikuasai, Pak. Tanpa menguasai tambak, proyek ini tidak akan jalan. Nah, sampean penduduk asli Sidoarjo yang punya tambak tidak akan menjual, Pak. Kenapa? Belum siap alih teknologi. Nanti tambak dijual dapat uang, tapi tidak bisa ngelola. Wah, bangkrut ya nanti. Nah, caranya bagaimana menguasai tambak itu? Yang pemilik tambak itu bapaknya anak-anak itu ditawari modal, duit sakake. Kan doanya mudah-mudahan tidak bisa nyaur. Kalau tidak bisa nyaur, tambaknya disita. Gitu. Ternyata apa? Bapaknya anak-anak menter untuk dikasih, nggak mau. Karena bapaknya anak gagal, mereka lewat anak-anak, Pak. Gitu. Anak-anaknya itu, anak-anaknya begini berharap nanti mau utang akeh nggak iso tambahnya kena sita. Itu model jahiliyah. Anggap saya ini Datuk Maringgi gitu. Sasaran saya golek janda-janda muda gitu. Tak goleki janda muda, Mbak nggak pinjam duit, boten lho. Duit itu perlu, Mbak. Nggih. Wis kan pengen piro gitu. Orang hitung 1 juta cukup aja 1 juta. 1 juta. Nah, doanya Datuk Maringgi muga-muga nggak bisa nyaur. Mune gak iso nyaur. Itu namanya nulung tapi apa? Medho. Jangan-jangan ya negara kuasa ini minjemi kita kayak ngono, Pak. Indonesia itu dipinjemi semua akeh. Dungone muga-muga nggak iso bayar. Ngene gak iso bayar. Nah, ya mohon maaf lah. Putrimu tak peke ya. Minim tak tukune. Putrinya apa? Wah, itu ada tanah tempat di situ banyak batu bara misalnya. Ini ada airport, ini ada macam-macam putri Indonesia ini, Pak. Kira-kira ngono Pak ya, kira-kira. Iya, koyoke gitu ya. Itu sejak dulu begitu itu, Pak. Nolong tapi apa? Mendung gitu. Itu ceritanya. Masya Allah. Itu dilakukan oleh setan. Sehingga tidak salah toh kalau kita sedang ngaji, ketika baleng jumroh, persepsi kita baleng apa? Setan. Maka dibuatkan karikatur. Podo-podo setan tidak usah lempar-lemparan. Oh, no, karikatur ini ya. Iya ya, wawan setan, lapo balang setan gitu. Masya Allah. Alhamdulillah ada kesadaran kita pergi haji. Bismillah. Napak tilas perjuangan Nabi Ibrahim. Kita bersama Rasul sampai kepada tempat jumroh. Akhirnya kita diajari Rasul, ayo kita balang setan kita, kan gitu ya. Ibnu Abbas, tolong ambilkan saya kerikil. Diambilkan kerikil, Rasul di atas unta. Jadi selama haji itu Rasul selalu di atas apa? Unta.
agar bisa dilihat oleh sekian banyak sahabatnya, hampir 200.000 sahabat, 100.000 sahabat dari Madinah. Lah yang 20.000 sahabat dari Yaman di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah yang 80.000 asli penduduk Mekah, begitu masuk Islam, begitu langsung ikut hajian bersama Rasul. Sehingga diprediksi yang ikut hajian bersama Rasul itu 200.000. Zaman segitu loh Mbak, kumpul 200.000. Mungkin zaman sekarang kumpul 7 juta umat ya Pak ya. Mungkin Mbak, Masya Allah. Sehingga biar Rasul itu bisa dilihat oleh banyak orang, Rasul tawafnya di atas unta, wukufnya di atas unta, lempar jumrohnya juga di atas unta. Jadi selama manasik haji, Rasul itu di atas unta, sehingga semua umat bisa melihat bagaimana unggah-ungguh hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengajarkan lempar jumrah itu yang diambil hasad. Hasad itu adiknya kerikil Pak, yang bisa dipegang 2 jari, didemokan oleh perawi kayak gini loh, batuan yang dilemparkan oleh Rasul. Jumrah itu dilempar dengan tumak nina Pak, dengan tenang, sambil membaca takbir. Rajuman lisyayatin, Allahu Akbar. Waduh, enak sekali Pak. Ambil batuan yang kedua, Allahu Akbar. Ambil batuan yang ketiga, Allahu Akbar. Sampai berapa kali? 7 kali. Itu yang dilakukan oleh Rasul. Lah Rasul itu adalah uswatun hasanah. Hak habis lantar jumrah itu Rasul dawuh, khudhu anni manasikakum. Ambillah untuk kalian semua bagaimana kalian melaksanakan manasik haji dari contohku ini, termasuk contoh melempar apa? Jumrah. Dilanjutkan nasihat Rasul, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam urusan beragama kalian. Lanjut lagi nasihat Rasul, qad ahlaka man kana qablakum minal umam. Karakter berlebih-lebihan itu sudah menghancurkan umat sebelum kalian. Itu nasihat Rasul ketika lempar jumrah. Kapan ya ibu bapak kita ini meneladani hajinya Rasulullah? Sehingga apa yang terjadi? Yang melakukan ibadah haji dapat kenikmatan. Dampak dari perilaku kita menjadi rahmatan lil alamin. Itu keyword beribadat itu begitu. Jadi jangan sampai kita ini beribadat, kita merasa nikmat, orang lain jadi korban. Nggak usah jauh-jauh dalam sholat misalnya gitu. Nggak usah jauh-jauh. Nanti kalau rakaat yang ketiga dalam sholat jahri, setiap kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Itu kalau nggak dibimbing Rasul bahaya. Tetap dibimbing Rasul, baca yang baca, jangan sampai suaramu didengar oleh tetangga. Kamu bisa nikmat, tetangga yang tidak khusyuk.
Waktu saya ngimami di masjid Japanan itu, Masya Allah, saya jadi imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamaah saya ini masih kedengaran suaranya, ihdinas siratal mustaqim. Itu dengar, saya tak dengar. Ya terpaksa saya ngenteni di sini. Iya, menghormati saya. Saya tunggu sampai amin sanok gitu. Saya jadi imam juga. Tapi saya habis sholat orang ini langsung pulang, sehingga kita tidak bisa komunikasi. Saya tanya, kenapa kok langsung pulang? Beliau wiridnya, ba'diyahnya ada di rumah, gitu Pak. Bukan pencing muli Anda. Dia memanfaatkan hati sebaik-baik sholat sunnah dikerjakan di rumah. Itu nggak boleh kita melihat orang lain dengan kacamata sendiri, sehingga nggak bisa komunikasi, nggak bisa. Saya hanya titip pesan, barangkali ketemu, tolong nanti ketika membaca jangan sampai mengganggu orang lain, gitu aja. Imami di Masjid Angkatan Laut Tebel itu loh Pak, Masjid Angkatan Laut, tambah kuat mana Pak, suaranya keras sekali Pak, Masya Allah. Habis sholat, alhamdulillah bisa diskusi. Ternyata dia tuli Pak, makanya sehingga pakai bahasa isyarat ngomongnya itu. Ngomong tuli, ngomong sakit gitu, dianggap gak ngomong, gak gitu. Itu ceritanya. Jadi dia merasa nikmat, tapi yang lain terganggu Pak. Itu dalam konteks sholat loh. Insyaallah. Ya Allah. Apalagi ini lempar jumroh. Yang dilihat setan Pak. Yang dilempar setan. Lah sebelum gajian kita seminggu sebelumnya itu sudah ngadakan semacam gladi resik Pak. Kalau dekat-dekat 4 hari sudah areal disteril, tidak boleh keluar masuk areal manasik. Nah, itu ada jamaah saya ini yang Bintal Angkatan Laut itu, senengi Angkatan Laut Pak, naik ngelempar nggak tanggung-tanggung Pak. Bahkan saya saksikan, lu lah kok dilempar, ditapui sampai sandal ngono rek gitu. Kenapa gitu? Biar kelenger Ustaz gitu. Biar saya tanya kelenger katanya, ya Allah. Training sekarang. Ambil batuan besar, lempar dengan kekuatan Anda, semuanya menyaksikan. Kemana larinya batu yang dilemparkan itu? Bagaimana? Mencelat Pak. Dulu itu jumrohnya masih kotak gini Pak, dulu Pak. Belum kayak layar, belum dulu. Jadi teman-teman saya suruh saksikan, silakan lempar dengan kekuatan Anda batuan tadi. Hasilnya ke sana kemari. Ganti dengan hasot, batuan kecil, lemparkan dengan sekuat tenaga Anda, semuanya menyaksikan. Kemana larinya? Pasti turun ke bawah. Masya Allah. Ini petunjuk Rasul. Nah, kita kan akhirnya beragama bukan pakai tuntunan, tetapi pakai nalar. Bualang setan kok ambek kerikil yo gak tedas gitu. Akhirnya
setannya dibalang tidak pakai kerikil, pakai batuan, loncat ke sana kemana. Akhirnya mengenai tetangganya, temannya sendiri. Itu kalau kena jumrohnya loh. Kalau enggak, leset kanan, leset kiri, masalah. Berapa temannya sendiri yang innalillahi gara-gara ulah daripada kita ini. Jadi kita yang merasa puas, orang lain jadi korban. Ya Allah, sampai dikenal lempar jumroh itu nyetor nyawa gitu loh. Jadi nyetor jumroh itu identik dengan nyetor apa? Nyawa. Maka kami mukimin di sana biasa Pak, nawarkan jasa. Lempar jumroh 50 real daripada mati di sini. Lu iya Pak. Nah, coba kalau mewakili 100 orang kan lumayan Pak. Ada cara melemparnya kan enak. Di satu tempat lempar 7 atas nama A, ganti atas nama B, lempar lagi, ganti atas nama C, lempar lagi, kan begitu Pak. Iya. Itu perilaku mukimin banyak seperti itu. Saya tahu. Kenapa saya tahu? Saya hidup bersama mereka. Jadi ngerti Pak. Itu belum badal hajinya loh. Belum Pak. Itu badal lempar namanya gitu. Lah jamaah saya kan ada yang ditawari, lempar jumroh 50 real daripada mati di sini. Lu Mas, wong aku pingin mati nok kene, ngono ini. Ya Allah. Dan tidak ada satu jamaah saya yang saya lemparkan tuh tidak ada, yang saya wakili tidak ada. Walaupun saya mandu orang tua-tua, mbahnya itu, ibunya ikut, mbahnya ikut, tetap bagaimana setiap jamaah bisa melempar sendiri. Caranya berhenti sebelum jumroh, tapi nggak boleh dekat-dekat. Nah, dekat-dekat digurak oleh askar. Ya dalam jarak kira-kira ya lebih dari 50 atau 60 meter. Berhenti jamaah. Yang kuat-kuat berangkat dulu, lempar dulu. Setelah lempar kembali. Setelah kembali, tolong mbak-mbak yang ini ditutup bagaimana bisa melempar sendiri. Begitu caranya. Kok ada seorang yang terlalu dekat, saya nasihati Mbak, jangan terlalu dekat Mbak, nggak nyampe lemparan saya Ustaz, gitu. Akhirnya kena pelipisnya, Masya Allah. Alhamdulillah, di situ ada hilal ahmar yang akhirnya saya bawa selesai, nggak sampai harus saya bawa ke rumah sakit. Jadi terjadinya yang namanya bencana, yang namanya korban, itu bukan karena syariatnya, karena kita pelaku syariat yang tidak mengerti tuntunan Rasul. Beribadat bukan pakai tuntunan, tapi pakai pemikiran. Akhirnya apa? Dia merasa nikmat, yang lain jadi korban. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semua dalam ibadat apapun, sampai dalam sholat. Kenapa sih kita tidak mengadakan wirid bersama? Ya alasannya karena nggak ada tuntunannya, hanya itu aja Pak. Hanya itu masalahnya. Oh mungkin kalau kita wirid bersama khawatir mengganggu orang yang ba'diyah, mungkin begitu. Kalau wirid bersama nanti pakai tarikat apa yang digunakan ribut lagi. Saya pingin tarikat Zainuddiniyah. Lah kok imamnya pakai tarikat Naqsyabandiyah gitu. Misalnya lagi. Sudah baca wirid sendiri-sendiri,
dinikmati sesuai dengan kebutuhan. Doanya juga begitu. Ini tempat yang mustajab, waktu yang mustajab. Setiap kita punya hajat kepada Allah, maka ketika saya disuruh memimpin doa, saya terpaksa bilang mohon maaf, saya tidak berani memimpin doa karena kali ini saya ingin kawin lagi. Ya wis tunggu itu ceritanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.